Bro, nih kejadian paling gila sepanjang masa manusia. Elon Musk bikin bumi gemar abis, dia resmi beli Google. Langsung setelah beli Twitter. Gak ada batas buat omong kosong ini. Dia lagi ngeborong aja. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih yang lagi dipikirin Musk di dunia teknologi sampai beli-beli perusahaan kayak gini? Apakah Sundar Pichai bakal tetap jadi CEO Google setelah diambil alih oleh Musk? Atau dia bakal dipecat kayak CEO Twitter Parag Agrawal? Jangan kemana-mana. Hari ini kita bakal bahas gimana sih Elon Musk resmi beli Google di video ini. Bro, pernah kepikiran nggak kalau Elon Musk beli Google? Perusahaan pencarian terbesar di dunia itu. Di dalam khayalan terliar aja nggak kepikiran gue, bro. Tapi ya udahlah. Elon Musk kan sering bikin kita kaget. Kita harus siap-siap kalau dia mau bikin terobosan lagi di dunia teknologi. Nah, kabarnya sih menurut Bloomberg, LVMH Bernard, oh no, udah ngalahin Elon Musk jadi orang terkaya di dunia. Tapi ya gitu deh, net worth itu cuma angka buat si ahli IT ini. Dia jauh lebih kaya dari yang bisa kita bayangin. Tapi banyak orang terkejut sama akuisisi terbaru dia, karena ternyata dia hebat banget. Elon Musk baru-baru ini sukses beli dan lepasin burung dari sebuah kesepakatan yang bikin kekagetan karena nilainya 44 miliar dolar. Musk dapat 100% saham perusahaan itu dan dia juga udah banyak pecat orang dalam waktu dekat ini. Dia bahkan pecat mantan CEO Twitter, Parag Agrawal. Kita semua kan udah tahu kisah Twitter dan bagaimana akhirnya Elon beli itu. Tapi sekarang dengan belinya situs jaringan sosial microblogging Amerika, jadi jelas orang-orang pada puji Elon Musk sebagai pejuang kebebasan berekspresi. Saat ini, miliarder internet ini tampil dengan cara yang spektakuler dengan mendukung kebebasan berbicara dan memulihkan aturan yang dulu dilarang di situs itu. Tampaknya salah satu alasan utama beli Twitter adalah karena dia suka banget sama platform itu. Elon Musk sering ngeledek orang di platform itu dan menghibur jutaan orang. Elon Musk adalah pahlawan di banyak tempat selain di Twitter. Bisa dilihat bahwa Musk adalah pahlawan di banyak perusahaan yang berbeda-beda, seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company. Ini hanya beberapa dari perusahaan yang benar-benar dimiliki Musk. Para ahli dan analis keuangan akan memberitahu Anda bahwa apapun yang disentuh Elon Musk langsung menjadi emas. Jika Anda bertanya kepada mereka, salah satu perusahaan yang beruntung karena daya tariknya adalah Google. Siapa yang akan menolak bahwa Elon Musk lebih dari memenuhi syarat untuk menjabat sebagai CEO organisasi terhormat tersebut, seperti Google? Dia telah melakukannya sebelumnya dengan Tesla dan SpaceX, yang merupakan bisnis paling sulit dan menuntut. Dibandingkan itu, Google akan mudah. Untuk Anda yang ingin tahu apakah Elon Musk bahkan mampu membeli perusahaan sebesar Google, kita harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Google ini unik dibandingkan dengan bisnis lainnya. Behemoth pengumpul informasi ini benar-benar mengubah cara dunia berfungsi. Anda tidak memerlukan banyak alasan untuk memahami pentingnya Google secara global. Perusahaan ini didirikan tahun 1998 atau sedikit lebih dari 2 dekade yang lalu. Memiliki nilai bersih saat ini lebih dari 1 triliun dolar. Mengingat nilai bersih, Elon Musk saat ini sekitar 164 miliar dolar, ini sedikit di atas kelas gajinya. Namun Musk tidak pernah menggunakan kata tidak mungkin. Dia adalah ahli dalam mengatasi tantangan yang sulit. Ingatlah apa yang telah dicapai di SpaceX. Aspirasi utamanya adalah untuk suatu hari hidup dan mati tua di Mars. Elon Musk kemudian memutuskan untuk memasuki bidang yang sama sekali tidak ia ketahui. Selain itu, dia tidak pernah mengikuti kelas kedirgantaraan. Namun, Tesla menjadi perusahaan pertama yang memproduksi roket yang dapat digunakan kembali, mengungguli industri antariksa komersial dan pemerintah. Di atas itu, SpaceX milik Musk adalah pemimpin industri antariksa, mengalahkan organisasi seperti NASA dan Blue Origin. Apakah Anda percaya Elon Musk akan mampu mengumpulkan beberapa ribu miliar dolar? Oke, ini membutuhkan dia untuk bekerja lebih banyak daripada biasanya, 120 jam per minggu. Tapi dengan tekad dan semangat seperti itu,
Elon Musk bisa berhasil dengan luar biasa. Namun, kita juga tidak boleh meremehkan nilai bisnis yang dibuat oleh Elon Musk. Bagi contoh, Tesla sendiri menghasilkan keuntungan sebesar $9.500 untuk setiap kendaraan yang dijual. Sementara Tesla menjual lebih dari 900.000 mobil listrik secara total pada tahun 2021. Berapa keuntungan Tesla? Namun itu, kita belum menghitung keuntungan dari bisnis lainnya seperti SpaceX. Sebenarnya, SpaceX sekarang mengelola penawaran dari NASA, Badan Antariksa Pemerintah Amerika Serikat. Dan kami menduga ini adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan. Selain dari apa yang mereka lakukan sendiri, dia menerima $1 miliar lagi dari usaha lainnya. Ini termasuk Starlink, terbarunya yang menghasilkan miliaran hanya dengan mengambang di luar angkasa dan menawarkan akses internet tanpa batas. Elon Musk memiliki banyak cara untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membeli Google. Apakah Anda yakin tentang itu? Namun mengapa Elon Musk perlu membeli platform baru? Twitter masih belum cukup baginya. Cukup adalah istilah yang relatif untuk orang kaya, dan Elon Musk tidak pernah cukup. Bagi Google, perusahaan yang didirikan oleh teman baik seumur hidup, Larry Page dan Sergey Brin, dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sejak kami mengenal mereka memiliki hubungan persahabatan yang erat. Elon Musk membeli Google mungkin akan membuat hubungan mereka semakin menarik. Anda harus ingat bahwa Elon Musk telah menghubungi Google sebelumnya. Pada tahun 2013, Elon Musk menghubungi Google untuk menjual perusahaan pembuat mobil listriknya, Tesla, ketika bisnis berada pada titik terendah. Ternyata, Tesla tidak memberitahu CEO tentang segala hal sampai titik terputus. Musk kemudian mendekati Google dengan tawaran menarik untuk bisnis tercintanya, dengan hanya $6 miliar. Dia juga menawarkan kontrak kerja selama 8 tahun hingga generasi ketiga kendaraan Tesla. Sebagai syarat dalam kontrak tersebut, Tesla memiliki tagihan yang harus dibayar segera dan kehilangan uang dari CEO-nya yang telah mengorbankan seluruh uangnya untuk menjaga bisnisnya tetap terapung. Saham Musk di Tesla menurun dan penjualan kendaraan stagnan, dan lebih buruk lagi, kendaraan penuh bak. Namun, saat negosiasi berlangsung lama, Tesla berusaha untuk mendirikan apa yang sekarang dianggap sebagai perusahaan pembuat mobil listrik terbesar di dunia, meskipun ada sesuatu yang patut disebut terjadi. Baru-baru ini, kerjasama antara Elon Musk, SpaceX, dan Google diumumkan yang akan sangat menguntungkan kedua perusahaan tersebut. Menurut perjanjian tersebut, Google akan memiliki akses internet tanpa batas melalui satelit Starlink milik Elon Musk. Sementara Google akan menawarkan layanan cloud-nya kepada Tesla. Hal ini akan digunakan untuk menghubungi banyak pelanggan. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, SpaceX harus membuka beberapa stasiun darat di markas besar Google untuk memungkinkan koneksi. Ternyata, rangkaian kejadian memimpin keputusan Elon Musk untuk membeli perusahaan mesin pencari besar ini, dan sekarang kita melihat akuisisi terbaru dari Elon Musk. Sebaliknya, dulu banyak yang mengira bahwa Elon Musk suka memuaskan penggemar di media sosial. Kalau kalian pikir itu nggak benar, coba buka Twitter kalian sekarang dan cari tweet terbaru dari Elon. Ternyata miliarder teknologi ini menanyakan pendapat penggemarnya melalui Twitter tentang apakah dia harus tetap menjadi CEO Twitter. Hasil polling menunjukkan 57,7% menyatakan Elon Musk harus mundur sebagai CEO, yang kemudian diikuti oleh janji berani lain dari CEO Twitter. Dia mengatakan akan mengikuti apa yang dipilih di polling tersebut, lalu menambahkan tweet lain yang mengatakan, seperti pepatah, hati-hati apa yang kamu inginkan karena kamu mungkin akan mendapatkannya. Mungkin terlihat Elon Musk melakukan polling tanpa arah, tapi jika dilihat lebih dekat, dia sudah tahu hasil pollingnya. Elon Musk mendapatkan banyak kritik di situs jaringan media sosial sejak membeli Twitter. Menurut 75,5% orang, Elon Musk seharusnya tidak menjadi CEO Twitter jika dihitung. Jika kita bisa menghitungnya, Elon Musk sudah lama berniat untuk mundur sebagai CEO Twitter. Bahkan, dia mengaku sebagai saksi dalam persidangan Tesla bahwa dia tidak ingin lagi menjadi CEO dan berencana untuk meninggalkan posisinya sebagai CEO Twitter. Keluar dari posisi CEO Twitter dengan mudah bukanlah hal yang baru bagi Elon Musk. Hanya saja akan menjadi masalah waktu sampai kita mengetahui identitas CEO baru yang misterius. Elon Musk bahkan mengaku sudah punya nama dalam pikirannya. Tampaknya Elon Musk sedang mencari peluang baru. Dan satu-satunya interpretasi yang mungkin adalah Elon Musk adalah orang yang suka mencoba hal baru. Belum ada tanda-tanda bahwa Elon Musk pensiun dalam segala hal.
Google sepertinya adalah hal baru yang mengubah paradigma. Van Musk terlihat sudah menunggu gerakan penting selanjutnya. Harris Falconer, pendukung Musk yang fanatik, bahkan menginginkan Elon Musk untuk membeli Google. Meskipun mungkin dia hanya bercanda, terkadang Van bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Efek dari hal ini akan terlihat jelas di masa depan. Namun, sepertinya Elon Musk akhirnya terpaksa membeli Google karena faktor eksternal untuk menyelamatkan Twitter. Elon Musk merasa khawatir dengan kebijaksanaan free speech dan masalah penyaringan iklan di platform Twitter yang membuatnya kesulitan tidur. Twitter yang menganut kebebasan berbicara sering dikritik oleh banyak pihak. Musk juga mendapat reputasi buruk di platform ini karena tanda centang birunya. Meskipun masih ada beberapa orang yang mendukungnya, tetapi tekanan untuk meningkatkan Twitter semakin besar. Banyak sponsor meninggalkan platform ini yang membuat situasi Musk semakin buruk karena Twitter sangat bergantung pada pendapatannya. Musk harus memperbaiki masalah keuangan dan utang yang ditemukan di situs tersebut. Situasi semakin buruk ketika Google dan Apple mengancam akan menghapus Twitter dari toko aplikasi mereka. Tapi Elon Musk memilih untuk bekerja sama dengan Google dalam bisnis karena perusahaan ini memiliki banyak potensi. Apple mungkin sedikit lebih unggul daripada Google, tapi kebanyakan orang tidak terlalu bergantung pada Apple. Dunia tanpa Google tidak dapat dibayangkan. Ini akan menguntungkan bagi Google dan kita semua jika memiliki. Bahkan jika Apple memutuskan untuk melarang Twitter dari application store-nya. Sekarang terlihat bahwa Twitter sedang berjuang dengan segalanya. Hal ini karena Musk juga mengurus terlalu banyak bisnis lainnya. Si jutawan teknologi ini memiliki tujuan untuk mencapai Mars dengan SpaceX. Dia ingin menjadi produsen dan penjual mobil listrik nomor 1 melalui Tesla. Dia bahkan ingin menjadi nomor 1 di industri smartphone melalui Tesla P-Phone-nya. Dan masih banyak lagi. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan seperti saat Tesla mengalami kesulitan pada tahun 2013. Twitter juga menghadapi banyak rintangan. Namun setelah itu, dengan Musk di belakang platform microblogging, Twitter akan mencapai puncak tertinggi. Nah, ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa Musk mencoba mengakuisisi perusahaan teknologi besar? Jawabannya sederhana. Musk ingin mengkontrol atas dunia. Dia ingin menunjukkan otoritasnya dan menyebarkan keyakinan yang baik untuk menginspirasi orang. Ketika Musk memiliki kendali atas semua platform utama, dia tidak hanya bisa menyuarakan pendapatnya, dia juga bisa menghasilkan banyak uang melalui mereka. Meskipun dia adalah orang kedua terkaya di dunia, kita semua tahu bahwa untuk misinya berhasil, dia membutuhkan banyak pendanaan. Perjalanan ke Mars bisa memakan biaya miliaran bahkan triliunan dolar, dan Musk perlu mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu berpikir bahwa Elon Musk akan bisa mengelola perusahaan triliun dolar dengan lancar tanpa membuat perubahan besar? Atau akan berakhir sama seperti Twitter, seperti tempat sampah terbakar? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya.